Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father, janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air, truly baptized with water, sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa, ya. Karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi, ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata, ya, bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara, ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami, ya. Karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership, dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan, yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah, saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya, kita tidak mengabarkan agama Kristen. Kita extending the kingdom, start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita. Dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini, mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, ya. Dan dia ulangi lagi, kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Oh Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudaraku, hari ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Setiap kali kita memperingati kenaikan Tuhan, ada berkat firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua supaya kita boleh terus menikmati karya daripada Tuhan sendiri dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, menyerahkan pemberitaan ini kepada Tuhan, supaya kita bukan hanya sekedar mendapatkan informasi, tapi sungguh-sungguh mendapatkan pewahyuan, sehingga kita terus dapat bertahan, kita terus iring Tuhan dengan setia, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami boleh kembali boleh mendengar kebenaran firman Tuhan di hari kenaikan-Mu ke sorga. Biarlah kebenaran firman ini sungguh-sungguh memberkati kami semua. Mari Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu, supaya pewahyuan daripada kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh memberikan dampak dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus, tolong hamba-Mu,
Tolong urapi kami semua supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan hari ini saya ambil dari kitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Judul yang saya berikan adalah sukacita dalam perpisahan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, yaitu para murid. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Alkitab dengan jelas mengatakan dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pemberitaan ini, kenapa tadi saya sampaikan dengan tema sukacita di dalam perpisahan? Karena kalau saudara membaca ayat tadi mengatakan setelah mereka sujud kepada Yesus, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Peristiwa saat Yesus naik ke surga merupakan peristiwa perpisahan. Bagi para murid, setiap perpisahan tentunya saudara dan saya pernah mengalami. Reaksi yang sering muncul atau dialami oleh setiap kita adalah perasaan sedih, perasaan duka, bahkan bingung, dan terkadang seseorang kita jumpai mereka sepertinya menjadi orang yang bengong. Apalagi perpisahan itu terjadi dengan orang yang begitu dekat dengan kita, orang yang begitu berarti, orang yang sangat kita kasih, baik itu sahabat maupun keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpisahan untuk waktu yang belum pasti, kapan dan apakah kita masih bisa bertemu lagi, atau mungkin perpisahan itu untuk selamanya, pasti menimbulkan perasaan duka, pasti menimbulkan perasaan sedih yang kita alami. Namun dari bacaan tadi kita melihat dan mendengar suatu yang tidak wajar sepertinya, bahwa peristiwa perpisahan antara para murid dengan Yesus justru hati mereka sangat bersukacita. Mengapa mereka bisa begitu? Tentunya akan menimbulkan pertanyaan buat kita. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak mungkin kita bisa sangkali. Ada banyak hal yang menurut akal sehat kita ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, itu sungguh-sungguh sepertinya tidak normal, sepertinya tidak wajar. Nah, ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan kepada saudara semua yang bisa saudara pahami tentunya. Yang pertama, mengapa mereka bisa bersukacita? Kisah Rasul 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, yaitu mati, menderita dan mati di atas kayu salib, dan dengan banyak tanda-tanda membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, saat Yesus mati disalibkan, para murid sudah tidak memiliki pengharapan apapun. Mereka mungkin berkata, sudahlah, habislah kita hari ini, kita tidak memiliki siapapun yang bisa membela kita, yang bisa menjadi raja atas Israel. Mereka sudah tidak mempunyai pengharapan, mereka sudah putus asa. Tapi Alkitab mengatakan bahwa selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Bahkan dalam Lukas 24, saudara membaca sebelumnya ayatnya, ayat 40 dan 41, Yesus sempat menunjukkan tangan dan kakinya kepada para murid, yaitu bekas paku pada tangan dan kakinya. Dan Alkitab juga mengatakan sekalipun mereka masih heran, mereka bersukacita. Sudah barang tentu kematian Yesus menimbulkan duka. Saat Yesus bangkit
dan menampakkan diri kepada mereka semua. Mereka pasti bersukacita, sekalipun mereka merasa heran, mereka merasa takjub, mereka merasa aneh, tapi sesuatu yang real yang mereka saksikan bahwa Yesus sungguh hidup. Itulah yang membuat mereka bersukacita. Hal yang kedua yang membuat mereka bisa bersukacita adalah Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku, firman Tuhan, kalau bukan Tuhan, Roh Kudus sendiri membuka pikiran kita untuk menangkap pewahyuan dari Tuhan, sungguh kita tidak mampu. Pikiran otak kita tidak sanggup untuk menangkap apa yang Tuhan singkapkan dari pribadinya. Sebagaimana Yeremia 15 ayat 16 mengatakan, apabila kamu bertemu dengan perkataan-perkataan, aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi yang membuat kita bersukacita ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hati pikiran kita sehingga kita menangkap isi pewahyuan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan itu terkadang di saat-saat kita mengalami gundah gulana, di saat kita mengalami kesedihan, saat kita mengalami keterpurukan keadaan, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, ada banyak perkataan-perkataan Tuhan yang sanggup memberikan kita kesukaan di hati kita, yang bisa memberikan damai sejahtera, sukacita di hati kita. Karena itu penting bagi saudara dan saya untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan, untuk selalu membaca firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa mereka bisa bersukacita? Kisah Rasul 1 ayat 10-11 mengatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat, dua orang malaikat dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya, saudaraku. Ternyata yang membuat mereka bersukacita, Tuhan berkata, malaikat berkata bahwa Kristus Yesus akan datang kembali. Dia tidak pergi selamanya, dia tidak terus ada di surga. Dia nanti akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya berkata, mengapa mereka bisa bersukacita? Karena mereka menyaksikan bahwa ternyata Kristus Yesus hidup. Dia bangkit. Yang kedua, kita harus mengerti, kerap kali kita mengalami kesusahan, kesedihan, keterpurukan. Ingat, penghiburan kita adalah firman Tuhan. Saat firman Tuhan disingkapkan, kita menerima pewahyuan dari Tuhan. Ada satu kenikmatan ilahi yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga hati kita bersukacita. Hati kita penuh dengan damai, hati kita penuh rasa syukur. Itulah yang membuat kita, para murid, bersukacita. Yang ketiga, ketika mereka sedang menatap ke langit, saat Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, ada dua orang yang diutus oleh Allah untuk berbicara kepada para murid. Dan para malaikat itu menyampaikan, mengapa kamu berdiri ke langit? Berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita sudah melihat bahwa para murid mengalami sukacita yang menurut ukuran manusia sudahlah tidak mungkin, sebab mereka sedang mengalami perpisahan dengan pribadi Kristus Yesus. Apa implikasinya untuk hidup kita?
Apa yang mereka alami, apa implikasinya buat kita? Yang pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah engkau ambil keputusan yang salah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu ingat ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebab kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan yang hidup. Kita tidak mempercayakan pengharapan kita atau doa-doa kita semasa kita mengalami apapun dalam hidup kita kepada Tuhan yang mati di kubur. Alkitab tadi mengatakan Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Kita adalah orang-orang yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan itu hidup. Dan hanya pribadi yang hidup yang sanggup menolong kita. Dialah Tuhan, Sang Adonai. Dialah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Implikasi yang kedua yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, kembangkan kebiasaan bersukacita. Sukacita bukan karena tidak adanya masalah atau bukan karena keberuntungan, tetapi sukacita sebagaimana yang dialami murid adalah sukacita karena pengenalan dan hubungan dekat dengan Tuhan. Itulah sukacita iman sesungguhnya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 terjemahan BIMK, yaitu bahasa Indonesia masa kini, mengatakan, meskipun pohon ara tidak ada buahnya dan pohon anggur tidak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua, dan kandang ternak tidak ada isinya, aku akan bergembira selalu, sebab Tuhan Allah penyelamatku. Dikatakan sekalipun semuanya hampir dikatakan mengalami kegagalan yang begitu total. Mungkin kita mengalami kebangkrutan yang total. Alkitab tadi mengatakan, memang kenyataan yang kita lihat sangat-sangat bisa mengecewakan dalam hidup kita. Tapi Habakuk mengatakan, aku akan bergembira selalu. Dia memilih, dia ambil keputusan untuk selalu bersukacita. Sebab bukan karena itu semua, tapi karena Tuhan Allah penyelamatku. Bukankah sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita? Kata Nehemia 8 ayat 11. Karena itu jangan pusatkan dengan apa yang kurang, dengan apa yang gagal, dengan apa yang hilang, atau sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Tapi percaya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pusatkan pada yang baik, yang benar, yaitu pada pribadi Tuhan sendiri. Yang ketiga, implikasi yang ketiga adalah percaya dengan janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Aku datang kembali kepadamu. Ini tidak berbicara saat dia nanti datang pada kali kedua dari surga menjemput kita sebagai tubuhnya, sebagai gerejanya. Tapi janji penyertaannya kepada kita sebelum kita dijemput oleh Tuhan. Di mana roh kebenaran yaitu Roh Kudus sebagai pribadi Allah akan menyertai kita selama-lamanya. Dia tinggal dan diam di dalam kita
Kita tidak dibiarkan menghadapi segala sesuatu sendiri. Dia berjanji menyertai kita. Dalam keadaan apapun, Dia selalu ada bersama dengan kita. Itulah implikasi yang bisa saya sampaikan kepada saudara, yaitu bahwa apapun yang terjadi, jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang memiliki dan dimiliki oleh kita. Dia hidup, Dia bukan Tuhan yang mati. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dialah Tuhan Sang Adonai. Dia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Yang kedua, kembangkan kebiasaan bersukacita. Jangan fokus pada kegagalan, jangan fokus pada apa yang kau tidak punya atau apa yang hilang. Jangan fokus kepada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana yang kau inginkan. Tapi fokuslah kepada pribadi Tuhan yang pasti Dia pribadi yang sangat baik. Berfokuslah pada hal-hal yang baik yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Kapan saja kita bisa kecewa, kapan saja kita bisa merasa tidak puas, tapi jangan fokus pada itu. Fokuslah pada kebaikan Tuhan. Terlalu banyak setiap kita telah menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saudara dan saya tidak pernah dibiarkan mengurus semua persoalan sendiri. Jangan mencoba untuk semua saudara kendalikan. Saudara akan stres, saudara akan kewalahan, saudara akan di situ mengalami frustasi. Tapi justru saudara harus melibatkan Tuhan dalam segala laku kita, supaya Dia boleh menolong kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari kenaikan Tuhan ini. Biarlah berkat firman Tuhan bisa memberkati kita semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Biarlah kami Kau ajar, kami tidak pernah mengalami putus asa dalam keadaan apapun. Kami boleh senantiasa untuk belajar bersukacita, melakukan apapun bukan karena sesuatu, tapi karena Tuhan sayang kami semua. Kami juga mau bersukacita dalam segala keadaan. Karena itulah yang menjadikan kekuatan bagi kami. Bersukacita karena Tuhan. Bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan. Kami percaya itu muncul dari dalam kami. Kami juga percaya janji penyertaan-Mu dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan Kau Tuhan yang berjanji, Kau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudara masing-masing di tempatmu angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan akan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.